Selamat malam, perkenalkan nama saya Lalu Sukmararananda, NIM saya 2103020106. Saya dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sekarang saya akan mereview Malakanda yang saya buat tentang buku sosiologi yang berjudul Introduction to Sociology yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama kita adalah memahami situasi sosiologi dan mencari pola yang berulang dalam masyarakat. Kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk membuat acara bincang-bincang yang meriah, menjual surat kabar, atau mendukung suatu sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiologi terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan detachment. Fokus utama pada sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Sosiologi berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat. Kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian membentuk peristiwa sosial. Sosiologi akal sehat. Apakah sosiologi akal sehat? Akal sehat adalah apa yang orang kembangkan melalui pengalaman hidup sehari-hari dalam arti yang sangat nyata, seperangkat harapan tentang masyarakat dan perilaku masyarakat yang memadu perilaku kita sendiri. Sayangnya, ekspektasi ini tidak selalu dapat diandalkan atau akurat, karena tanpa penyelidikan lebih lanjut kita cenderung mempercayai apa yang ingin kita percayai, melihat apa yang ingin kita lihat, dan menerima sebagai fakta apapun yang tampak logis. Sedangkan akal sehat sering kabur, terlalu disederhanakan, dan sering kontradiktif. Sosiologi sebagai ilmu berusaha untuk menjadi spesifik, untuk memenuhi syarat pernyataannya, dan untuk membuktikan pernyataannya. Sosiologi dan sains. Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan pengoperasian hukum-hukum umum. Sosiologi juga menggunakan metode penyelidikan umum yang sama yang digunakan dalam ilmu alam, seperti ilmuwan alam sosiologi menggunakan metode ilmiah, suatu proses di mana kumpulan pengetahuan ilmiah dibangun melalui pengamatan, eksperimen, generalisis, dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan aspek penting dari metode ilmiah, tetapi fakta saja tidak merupakan ilmu. Untuk memiliki arti, fakta harus diurutkan dengan cara tertentu, dianalisis, digeneralisis, dan dikaitkan dengan fakta lain. Ini dikenal sebagai konstruksi teori. Teori membantu mengatur dan menginterpretasikan fakta dan menghubungkannya dengan temuan sebelumnya dari penelitian lain. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Meskipun ada beberapa tumpang tindih, masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikannya sendiri. Perkembangan sosiologi. Kebetulan bahwa sosiologi muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa gejolak periode di mana tantangan sosiologi ada diguncang oleh revolusi industri yang berkembang dan pemberontakan kekerasan melawan penguasa mapan, revolusi Amerika dan Perancis. Orang-orang juga menemukan melalui penjajahan dunia bagaimana orang lain hidup pada saat yang sama. Kekuatan gereja untuk memaksakan pandangannya tentang benar dan salah juga menurun. Fungsionalisme atau fungsionalisme struktural, seperti yang sering disebut, berakar dalam tulisan-tulisan Spencer dan Durkheim dan karya para sejak seperti Peirce dan Milton. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dan struktur atau bagian yang sangat saling terkait yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis.
Fungsionalis menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi setiap bagian yang berbeda terhadap kelancaran fungsi keseluruhan. Perspektif integrasionis fungsionalisme dan teori konflik dapat dianggap sebagai isi berlawanan dari mata uang yang sama meskipun sangat berbeda satu sama lain. Mereka memiliki kesamaan tertentu. Kedua pendekatan berfokus pada fitur struktural utama dan seluruh masyarakat dan berusaha untuk memberi kita pemahaman tentang bagaimana masyarakat bertahan dan berubah. Sosiologi kontemporer. Teori sosiologi kontemporer terus membangun ide-ide horizontal yang diusulkan dalam fungsionalisme. Teori konflik dan perspektif integrasionis sulit melihat teori sosiologis kontemporer sebagai teori konflik atau fungsionalisme dalam pengertian aslinya. Metode penelitian. Proses penelitian ada banyak kesamaan antara apa yang dilakukan seorang detektif dalam upaya memecahkan suatu kejahatan dan apa yang dilakukan seorang sosiolog dalam menjawab suatu masalah penelitian. Dalam perjalanan pekerjaan mereka, baik detektif maupun sosiologi harus mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk detektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan penjahat dan mengumpulkan cukup bukti untuk memastikan bahwa identifikasi mereka benar. Sosiologi mengembangkan hipotesis, mengumpulkan data dan mengembangkan teori untuk membantu mereka memahami perilaku sosial. Meskipun tujuan khusus mereka berbeda, baik sosiolog maupun detektif mencoba menjawab dua pertanyaan umum. Mengapa sesuatu terjadi dan dalam keadaan apa hal itu mungkin terjadi lagi. Artinya sosiolog berusaha menjelaskan dan memprediksi semua masalah penelitian memerlukan pendekatan khusus mereka sendiri. Proses penelitian biasanya disesuaikan dengan masalah penelitian. Meskipun demikian, peneliti harus mengikuti urutan langkah-langkah yang disebut proses penelitian ketika merancang sebuah proyek penelitian. Singkatnya, proses penelitian melibatkan mendefinisikan masalah, meninjau penelitian sebelumnya tentang topik tersebut, membanggakan suatu atau lebih hipotesis, menentukan desain penelitian. Objektivitas dalam sosiologi riset. Max Weber percaya bahwa ilmuwan sosiologi harus menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada daripada merespek apa yang harus. Tujuannya adalah pendekatan sosiologi yang bebas nilai, namun semakin banyak sosiolog ini yang mengakui bahwa penelitian yang sepenuhnya bebas nilai mungkin ini tidak dilakukan. Faktanya salah satu tren sosiologi saat ini yang pada akhirnya dapat merusak disiplin adalah bahwa beberapa sosiolog yang lebih tertarik pada informasi sosial daripada penelitian sosial telah meninggalkan semua klaim objektivitas sosiologi seperti ilmu lainnya dibentuk oleh faktor-faktor yang memaksakan nilai penelitian. Isu etika dalam sosiologi riset. Perhatian etis utama dalam penelitian tentang partisipan manusia adalah bagaimana menilai dan menyeimbangkan manfaat intelektual dan sosial dan penelitian ilmiah terhadap biaya fiksi dan emosional aktual dan mungkin untuk peserta penelitian. Konsep budaya pada dasarnya adalah cetak biru untuk hidup dalam masyarakat. Dalam pidato umum, orang sering menunjukkan orang-orang berbudaya yang memiliki minat aspirasi estetika yang berkembang terhadap hal-hal yang lebih baik. Namun bagi sosiolog, setiap manusia budaya dalam setiap kelompok sosial budaya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.
dan selamat beraktivitas semuanya.